Baik, saya akan menjelaskan materi tentang murabaha. Yang pertama yaitu pengertian murabaha. Murabaha adalah akad jual beli suatu barang di mana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok dan tingkat keuntungan tertentu atas barang di mana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli. Dalam akad murabaha, penjual dalam hal ini adalah bank harus memberitahu harga pokok yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Saat ini, produk inilah yang paling banyak digunakan oleh bank syariah karena paling mudah dalam implementasinya dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya. Menurut Wiroso, dalam bukunya, murabaha didefinisikan oleh para muqaha sebagai penjualan barang sehingga biaya atau harga pokok barang tersebut ditambah markup atau keuntungan yang disepakati. Karakteristik murabaha adalah bahwa penjual harus memberitahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambah pada biaya tersebut. 2. Dasar hukum murabaha. Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 275, yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surah An-Nisa ayat 29, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang sesuai dengan keinginan sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Hadis dari Saleh bin Su'aib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, mukaradah, murah atau mudarabah, dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Yang ketiga, rukun syarat dan kaidah-kaidah murabaha. Rukun murabaha. Yang pertama yaitu bai'u atau penjual. Yang kedua mushtari, pembeli, mabi barang yang diperjualbelikan, tasman harga barang, ijab kabul pernyataan serah terima. Syarat murabaha. Yang pertama, penjual memberitahu biaya kepada nasabah. Yang kedua, kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang diterapkan. Ketiga, kontrak harus bebas riba. Keempat, penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian. Yang kelima, penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang. Ketentuan murabaha. Yang pertama, pelaku. Pelaku harus cakap hukum dan balik, yaitu harus berakal dan dapat membedakan, sehingga jual beli dengan orang gila hukumnya tidak sah, sedangkan jual beli dengan anak kecil hukumnya sah jika mendapatkan izin dari walinya. Kedua, objek jual beli harus memenuhi. Yang pertama, barang yang diperjualbelikan adalah barang halal. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan harus mempunyai manfaat atau nilai dan bukan merupakan barang-barang yang dilarang diperjualbelikan. Yang ketiga, barang tersebut sudah dimiliki oleh penjual. Yang keempat, barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung pada kondisi tertentu di masa mendatang. Yang kelima, barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasi oleh pembeli sehingga tidak ada garar. 6. Barang tersebut dapat diketahui kuantitasnya dan kualitasnya dengan jelas sehingga tidak ada garar. Harga barang tersebut jelas. Yang ketiga, ijab kabul, pernyataan dan ekspresi saling rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Apabila jual beli telah dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah, maka kepemilikannya, pembayarannya dan pemanfaatnya atas barang yang diperjualbelikan menjadi halal. Yang kedua yaitu salam. Salam adalah akad jual beli barang pesanan di antara pembeli dengan penjual. Dengan spesifikasi dan harga barang pesanan itu harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayarannya itu dilakukan di muka secara penuh. Adapun dasar hukum salam. Jual beli salam merupakan akad jual beli yang diperbolehkan.
Hal ini didasarkan pada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Adapun dalam hadis yaitu dalam Ibnu Abbasiyah menyatakan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, penduduk Madinah melakukan salam terhadap buah-buahan yang terdapat pada waktu 1 tahun atau 2 tahun. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang melakukan salam hendaklah dilakukan dengan takaran yang jelas, dengan timbangan yang jelas pula, sampai pada waktu batas tertentu. Adapun yang ketiga yaitu ijma atau kesepakatan ulama. Jual beli salam itu diperbolehkan menurut pernyataan Ibnu Mudzir yang menyatakan bahwa semua ahli ilmu telah sepakat bahwa jual beli salam itu diperbolehkan karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Rukun dan syarat salam. Adapun rukun salam yaitu yang pertama adanya pembeli atau musalam, yang kedua yaitu adanya penjual atau musalah ilahi, yang ketiga yaitu akad, yang keempat yaitu dana yang dipesan harus memiliki kriteria. Yang pertama yaitu dinyatakan jelas jenisnya, jelas sifatnya, jelas ukurannya, jelas batas waktunya, dan tempat penyerahan pun dilakukan secara jelas. Adapun syarat-syarat salam, yang pertama yaitu pembayarannya dilakukan dengan kontan, yang kedua yaitu komoditinya harus sesuai dengan spesifikasi yang jelas, dan penyebutan jenisnya pun secara jelas agar tidak terjadi konflik antara pelaku akad. Yang ketiga yaitu waktu penyerahan komoditi harus ditentukan, misalnya setengah bulan yang akan datang atau lebih. Keempat, penyerahan uang dilakukan di dalam satu majelis. Adapun yang selanjutnya yaitu fatwa akad salam. Adapun yaitu terdapat pada ketentuan fatwa DSN MUI nomor 5 garing DSN MUI garing angka Romawi 4 garing 2000 menetapkan 6 hal. Yang pertama yaitu dalam penentuan pembayaran. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, ataupun manfaat. Dilakukan saat kontrak disepakati. Pembayaran tidak boleh dilakukan dalam bentuk imran atau pembebasan hutang. Yang kedua yaitu ketentuan barang. Harus jelas ciri-cirinya, spesifikasinya, dan diakui sebagai hutang. Penyerahan dilakukan di kemudian, dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum barang tersebut diterima, dan tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis. Adapun yang ketiga yaitu ketentuan tentang salam paralel, yaitu diperbolehkan melakukan salam paralel dengan syarat akad kedua terpisah dari dan tidak berkaitan dengan akad yang pertama. Yang keempat yaitu penyerahan barang. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan kuantitas sesuai dengan kesepakatan. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang tinggi, maka penjual juga boleh meminta tambahan harga sebagai ganti kualitas yang lebih baik tersebut. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, pembeli mempunyai pilihan untuk menolak atau menerimanya. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari yang telah disepakati dengan beberapa syarat. Adapun syaratnya yaitu kualitas dan kuantitas barang tersebut sesuai dengan kesepakatan, tidak boleh tinggi maupun rendah, tidak boleh menuntut tambahan harga.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rahmatan akan melanjutkan penjelasan materi dari Saudari Andi Dwi Selvi, yaitu materi salam pada bagian kelima, yaitu menentukan waktu penyerahan barang pada akad salam. Tentang periode minimum pengiriman, para fuqaha memiliki pendapat berikut. Yang pertama dari pendapat Hanafi. Imam Hanafi menetapkan periode penyerahan barang pada 1 bulan. Untuk beberapa penundaan selambat-lambatnya adalah 3 hari. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, salam dapat segera dan tertunda. Kemudian pendapat terakhir itu menurut Imam Malik, penundaan tidak boleh kurang dari 15 hari. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi terakhir, yaitu materi istisna. Istisna adalah bentuk transaksi yang menyerupai jual beli salam jika ditinjau dari sisi bahwa objek atau barang yang dijual belum ada. Barang yang akan dibuat sifatnya mengikat dalam tanggungan perbuatan atau penjual saat terjadi transaksi. Sedangkan dasar hukum dari istisna adalah yang pertama, saya ambil bagian Al-Quran, yaitu terdapat di surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Allahu bai'a wa harrama riba. Dan artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharapkan riba. Kemudian hadis, yaitu para hadis Nabi SAW diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Pada suatu hari Nabi SAW hendak menuliskan surat kepada seorang raja non-Arab. Lalu dikabarkan kepada beliau, sesungguhnya raja-raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas mengisahkan, seakan-akan ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau. Hadis riwayat Muslim. Menurut hadis ini, maka dapat disimpulkan bahwa akad istisna diperbolehkan. Kemudian, sebagian ulama menyatakan melalui ijma'nya bahwa akad istisna adalah akad yang dibenarkan dan juga telah dijalankan sejak dahulu kala tanpa ada seorang pun sahabat atau ulama pun yang mengingkarinya. Dengan demikian tidak ada alasan untuk melarangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daniel, anggota dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang rukun dan syarat istisha. Bagian A yaitu rukun istisha. Rukun jual beli istisha adalah pemesanan, penjual atau pembuat barang atau objek akad dengan sigat atau ijab kabul. Ketentuan atau syarat-syarat yang terikat dengan para pihak yang berakad sama dengan ketentuan yang berlaku dalam jual beli. Adapun rukun istisha adalah sebagai berikut. 1. Al-aqidin. Dua pihak yang melakukan transaksi harus mempunyai hak membelanjakan harta. 2. Syigat, yang segala sesuatu menunjukkan aspek suka sama suka dari kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. 3. Objek yang ditransaksikan, yaitu barang produksi. 4. Produsen yang menyediakan bahan bakunya. 5. Pemesanan. 6. Proyek usaha barang dan jasa yang akan dipesan. 7. Harga atau usaman. 8. Serah terima atau sigah, yaitu ijab dan kabul. B. Yaitu syarat istisqah. Yang pertama, 1. Pihak yang berakal cakap hukum dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. 2. Tidak melakukan dua belah pihak dan tidak ingkar janji. 3. Apabila akad tidak disyaratkan syani hanya bekerja saja, maka akad ini bukan lagi istisha tetapi berubah menjadi akad ijarah. 4. Pihak yang membuat barang menyatakan kesanggupan untuk membuat barang itu. Kelima, mansyu, barang atau objek pesanan yang mempunyai kriteria yang jelas seperti jenis, ukuran, dan jumlahnya. 7. Barang tersebut tidak termasuk dalam kategori yang dilarang syara atau menimbulkan kemudaratan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.